Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Makhrama, itu api meledak. Baru dia pergi. Maka saya katakan, adapun cita-cita tentang beliau, Allah alam bisawab. Mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin. Tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi adapun cita-cita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Naik lagi ini Syekh Makhrama ke atas gunung. Dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia, sehingga dia enggak apa-apa. Itu yang pertama. Kau sudah tahu kadzab, bohong semuanya. Jangan dengar yang gini-gini, nggak ada manfaatnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ceramah Habib Bahar yang cerita tentang karomah wali. Silahkan simak videonya. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau punya murid Syekh Makhrama namanya. Satu waktu Syekh Makhrama mau belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Kata Syekh Bakar bin Salim, kalau kamu mau belajar sama saya tes dulu. Saya tes. Kamu cari gunung yang tinggi, loncat ke bawah. Lihat Syekh Bakar bin Salim itu. Akhirnya karena Syekh Makhrama pengen belajar sama Syekh Bakar bin Salim, nggak apa-apa. Dia cari gunung yang tinggi, kemudian dia loncat, saudara-saudara. Ketika dia loncat, udah ternyata nggak apa-apa. Dia pergi ke Syekh Bakar bin Salim. Udah wahai guru, kata Syekh Bakar bin Salim, tadi kamu loncat merem atau melek? Saya loncatnya merem. Ulang lagi, nggak boleh, harus melek kamu. Nggak boleh kamu merem. Naik lagi ini Syekh Makhrama ke atas gunung. Dia loncat ke bawah. Ketika dia loncat, dia melihat malaikat sedang nampung dia, sehingga dia nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke masjid. Ketika orang-orang sholat ngadep kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Kata Syekh Bakar bin Salim. Beliau ngetes ini murid yang mau belajar sama beliau. Jadi udah, orang-orang sholat ngadep kiblat, beliau sholat ngadepnya begini, membelakangi kiblat. Ini orang-orang yang sholat bilang, wah ini orang sudah gila ini. Orang sholat ngadep kiblat, kok ini orang membelakangi kiblat. Ketika sholat, dia sholat membelakangi kiblat. Ketika dia sholat, dia gemetar, saudara-saudara. Kenapa? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Nah, yang ketiga ini yang paling berat. Kata Syekh Bakar bin Salim, kamu pergi ke Aden. Di Aden ada satu wali namanya Habib Abu Bakar Al-Adni. Kamu pergi ke sana, kamu hina dia. Wah, ini paling berat ini. Akhirnya udah dia menjalani perintah gurunya. Dia pergi ke Aden. Dia bilang, wah Habib Abu Bakar lagi duduk sama murid-murid. Kalau saya hina depan murid-muridnya, habis saya dihabisin sama murid-muridnya. Nah, Habib Abu Bakar kan wali. Jadi walaupun dari jauh, Habib Abu Bakar bisa dengar apa yang saya bilang. Ngomong dia dari jauh. Ya Habib, setinggi-tingginya ilmumu, lebih tinggi ilmu guruku, Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abu Bakar berdiri, saudara-saudara. Ditunjuk ini murid tadi sama Habib Bakar. Itu dari tangannya Habib Abu Bakar keluar api. Begitu mau sampai sama ini Syekh Makhrama, itu api meledak. Baru dia pergi pulang lagi ke Inat. Ketika dia pulang ke Inat, dia bilang, guru, saya sudah jalani semua perintahnya kamu. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sekarang aku terima kamu menjadi muridku. Nah, ini Syekh Makhrama lihat tangannya Syekh Abu Bakar bin Salim gosong. Ini beliau tanya, guru kenapa tanganmu gosong? Iya, tadi aku menangkis apinya Al Habib Abu Bakar. Pertama, saya tidak tahu cerita ini didapat dari mana dan apa buktinya cerita ini benar adanya. Ada berapa banyak ulama yang menulis ini di kitabnya. Dan apa bisa dipercaya sumbernya itu kita tidak tahu. Kenyataannya mereka tidak bisa membuktikan cerita ini nyata. Kalau hadis jelas ada sahih, hasan, doif. Tapi kalau cerita kayak gini ya gak bisa dibuktikan. Yang kedua, hikmah dari cerita ini apa? Bayangkan orang yang mendengar cerita ini lalu percaya. Mereka akan kepingin jadi wali dan orang sakti.
supaya bisa mengendalikan api air dan angin seperti di film Avatar. Nah, bisa jadi mereka mengerjakan amal bidah untuk mencapai hal itu seperti sholat membelakangi kiblat. Dan banyakkan saja kalau ada orang yang lompat dari gedung berharap ditolong malaikat. Ini kan parah namanya. Terus kenapa yang diangkat cerita-cerita kayak gini? Apa kurang cerita Nabi dan sahabat? Cerita ulama salaf? Cerita Imam 4 mazhab? Cerita Imam Syafi'i? Jika memang Habib dan wali yang diceritakan ini memang orang soleh, maka kita doakan semoga Allah merahmati mereka. Tapi jangan menyebarkan cerita dusta dengan mengatasnamakan mereka. Karena bisa jadi yang membuat cerita kayak gini malahan orang yang belum pernah bertemu dengan mereka. Karena karomahnya tidak masuk akal. Bahkan karomah sahabat saja tidak sampai seperti ini. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.